Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita sudah bertemu di pertemuan yang kedua, ya. Di pertemuan yang kedua ini kita melanjutkan pertemuan kemarin yaitu mengenai statistik, ya, yaitu di penyajian data. Tadi Bapak bilang statistik. Apa itu pengertian statistik? Kita buka lagi pertemuan sebelumnya yaitu mengenai statistik, ya. Di halaman pertama atau di halaman 1 di situ sudah saya tuliskan pengertian dari statistik. Statistik adalah kumpulan data yang berupa bilangan ataupun non bilangan, ya, yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, ini hari ini kita akan belajar mengenai tabel atau diagram, ya. Tabel atau diagram itu Pak buatkan tabel, ya. Tabel 1 mengenai berat badan siswa kelas 7A. Ada nomor, kemudian berat badan dan frekuensi. Frekuensi itu berarti banyaknya, ya. Contoh, yang pertama, berat badan 40 kg, frekuensi atau banyaknya ada 6 orang, ya. 41 kg berarti banyaknya ada 12 dan seterusnya. Di paling bawah biasanya ada jumlah. Nah, silahkan dijumlah. 6 tambah 12 tambah 15 tambah 18 tambah 9 itu berapa jumlahnya? Silakan hasilnya tulis di sini, ya. Penyajian data yang kedua adalah dalam bentuk diagram atau grafik. Diagram atau grafik itu sendiri dibagi menjadi beberapa, ya. Yang pertama dalam diagram batang. Bapak berikan contoh dari diagram batang, ya. Kita harus bisa membaca diagram ini, ya. Yang menyamping itu berarti berat badan karena di sini sudah ada penjelasannya berat badan. Kemudian yang ke atas, ya, adalah banyak siswa atau frekuensinya. Di sini 40 berat badan 40 kg. Frekuensinya berapa ini? 6, ya. 41 kg frekuensinya 12. 42 kg karena di sini berada di tengah-tengah, ya. Di tengah-tengah ini berarti ini juga di tengah-tengahnya 14 sama 16. Berapa? 15, ya. 43 kg 18 dan 44 kg karena berada di tengah-tengah juga. Nah, ini berarti juga berada di tengah-tengahnya 8 dan 10. Berapa? 9. Ya. Sekarang jawablah pertanyaan berdasarkan diagram batang di atas, ya. Bapak tidak akan meminta kalian untuk membuat diagram batang. Saya yakin kalian sudah bisa, ya. Di SMP ataupun di SD sudah pernah diajarkan untuk membuat diagram batang, ya. Sekarang kita menganalisis di sini, ya. Berapakah berat badan yang memiliki frekuensi, ya? Bisa kita jawab dengan melihat batang yang paling tinggi. Karena di sini frekuensi paling banyak. Frekuensi paling banyak berada di sini. Tapi baca lagi pertanyaannya. Berapakah berat badan? Bukan berapakah frekuensi, ya. Berapakah berat badan yang memiliki frekuensi paling banyak? Nah, karena ini paling banyak frekuensinya dan pertanyaannya berat badan. Berarti berapa ini? 43 kg. Berarti jawabannya di sini adalah 43 kg. Ya, gampang sekali. Ada lagi pertanyaan nomor 2. Berapakah selisih frekuensi? Ya. Selisih frekuensi siswa yang memiliki berat badan teringan dan terberat. Teringan itu berapa sih? Otomatis di sini yang paling rendah ininya. Berarti 40 kg itu adalah teringan, ya. Teringan, paling ringan, ya. Kemudian yang paling berat
atau terberat ini 44 kg. Berarti ini terberat. Ya. Yang ditanyakan adalah selisih frekuensinya. Dari teringan dan terberat, yang frekuensi paling banyak yang di terberat ya. Ini berapa tadi? 9. Oh, karena selisih berarti perhitungannya adalah yang frekuensinya paling tinggi dikurangi yang terendah. Berarti 9 dikurangi, ini berapa ini? 6. 9 kurangi 6 adalah 3. Berarti selisih atau perbedaan beratnya dari yang terberat sama teringan adalah, oh maaf, ini bukan kilogram ya, karena selisih frekuensi berarti 3 orang ya. Selisih frekuensi ya, jangan sampai salah. Oke. Pertanyaan nomor 3. Berapakah frekuensi siswa yang memiliki berat badan 41 kg? Sangat gampang. 41 kg di sini frekuensinya ini, yang ditanyakan adalah berapakah frekuensinya. Berarti jawabannya adalah 12. Berarti 12 orang. Sangat gampang ya. Bisa dipahami ya. Kalau masih belum paham nomor 1, nomor 2 ataupun nomor 3, bisa langsung ditanyakan ke saya ataupun bisa kita bahas di grup. Oke? Sekarang kita lanjut. Tadi sudah di diagram batang ya. Sekarang kita ke diagram lingkaran. Nah, ini. Yang namanya diagram lingkaran ya berarti nanti bentuknya lingkaran ya. Sekarang diagram lingkaran kalau dalam bentuk derajat di dalamnya. Waduh, tambah ya. Tambah susah ini. Di sini ada tabel, ada diagram lingkaran ya, mengenai berat badan ini 43, 44 dan seterusnya, dan ada derajatnya ya. Nomor 1, kita bahas langsung saja. Berapakah nilai besar sudut yang tertinggi pada diagram lingkaran di atas? Nah, berarti sudut yang paling besar ya 108. Ini berapa? 54. Ini 36 derajat, yang ini 72 derajat. Lah yang ini berapa? Karena di sini ada tanda siku-sikunya ya. Berarti ini adalah berapa? Siku-siku nilainya berapa? 90 derajat. 90 derajat. Nah, pertanyaan nilai besar sudut yang tertinggi. Oh, berarti ini toh. 108 derajat. Gampang ya? Masih nomor 1. Nomor 2. Misalkan diagram di atas mengenai berat badan siswa kelas 7 ya, totalnya adalah 540 siswa. Maka tentukan banyak siswa yang memiliki berat badan 40. Nah, kita lihat. Ini kan totalnya ya. Ini total keseluruhan siswa. Total siswa. Pertanyaannya, berat badan 40 kg itu berapa siswanya? Kita lihat. 40 kg itu derajatnya berapa? Di sini tertera 36 derajat. Oh, berarti caranya adalah banyak siswa pada 40 kg itu sama dengan sudutnya tadi berapa? 36 derajat. Dibagi oleh total dari lingkaran, ya itu berapa derajat? 360 derajat. Dikalikan dengan total siswanya, yaitu 540. Silakan atas bawah pada pembagian ini ya boleh dicoret atau boleh disederhanakan lagi ya, boleh disederhanakan lagi. 36 sama 360, 36-nya sama-sama 36 boleh kita coret ya. Yang bawah berarti 10 tadi ini. Nah,
kita coret lagi ya nolnya. Berarti 0 ini kita coret dengan 0 yang ini. Nah, jadinya berapa itu? Jadinya adalah sisanya 54 kilogram. Berarti jawabannya adalah 54 kilogram. Ya, gampang sekali. Ya. Sekarang kalau lingkarannya nanti ada persennya. Kalau tadi derajat, yang ini persen. Berarti sama ya, ini sistemnya sama. Ya. Berapakah berat badan yang memiliki nilai persen paling rendah? Ini 30, 15, 10%, 20%. Lah ya ini berapa persen ini? Di dalam lingkaran, ya, ini berarti seperempat lingkaran. Seperempat dari persen itu berapa? Paling maksimal 100. Berarti ini dicoret lah. Atau 100 bagi 4 berapa? 25%. Nah, berarti ini 25%. Ya. Kalau tadi 90 derajat, kalau ini 25%. Ya. Oke, berarti kita bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Berapakah berat badan yang memiliki nilai persen paling rendah? Berapa? Sudah jelas di sini. 10 kilogram. Tulis di sini. 10 kilogram. Ya. Nomor 2. Misalkan diagram di atas mengenai berat badan siswa kelas 7 dengan banyak siswa yang memiliki berat badan 40 kg, itu 54 siswa. Kemudian yang memiliki berat badan 41 kg itu berapa? Nah, di sini kita caranya agak sedikit berbeda dengan yang atas, ya. Kalau yang atas tadi yang diketahui adalah total siswanya. Kalau yang di persen ini tidak diketahui totalnya berapa. Jadi kita menggunakan perbandingan, ya. Perbandingan seperti apa? Nah, ini. Persen 40 kg tadi dibandingkan dengan persen 41 kg. Itu hasilnya akan sama dengan perbandingan dari banyak siswa yang 40 kg dengan banyak siswa yang 41 kg. Persen dari 40 kg. Berapa tadi ini? 10 ya. Nah, berarti ini 10. Persen dari 41. Berapa ini? 20. Kemudian banyak siswanya dari 40 kg 54. Per banyak siswa 41 yang akan kita hitung. Nah, sebelum kita mengalihkan silang, ya, kalau seperti ini perbandingan seperti ini kita harus kalikan silang, ya. Kita boleh menyederhanakan atau coret-coretan, ya. Atas bawah ada nolnya ya. Nah, kalau atas bawah ada nol seperti ini boleh kita coret nolnya. Tinggal 1/2. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, berarti kita bisa melakukan perkalian silang. Gini, ya. Perkalian silang. Berarti 1 dengan banyak siswa. Berarti 1 dikalikan banyak siswa. Kemudian yang sebelah kanan berarti 2 dengan 54. 2 dengan 54. Satunya ini dipindah ke kanan. Jadi apa? Per. Di sini nanti. Hitung nih, 2 kali 54. Berapa? 108. Nah, sekarang 108 dibagi 1 berapa? Hitung di sini. Ya. Gampang banget. Sangat-sangat gampang, ya. Ini sebenarnya di SMP sudah pernah diajarkan harusnya. Oke?
Tadi sudah ke diagram batang sama diagram lingkaran. Sekarang masuk ke diagram garis. Nih, diagram garis di halaman 4. Diagram garis di sini berarti gambarnya berupa garis yang dihubungkan, ya. Langsung ke nomor 1. Berapakah rentang berat badan, saya ulangi lagi, pada rentang berat badan berapa mengalami penurunan frekuensi? Penurunan frekuensi itu pada rentang berapa? 40 sampai 41 naik apa turun ini? Jelas naik, ya. 41 sampai 42, oh naik lagi. 42 sampai 43 naik lagi. 43 44 ke bawah. Oh, berarti ini turun. Jelas ya, ini turun. Berarti jawaban nomor 1 adalah 40 kg. Maaf, 40 kg. 43 kg. Berarti 43 kg sampai 44 kg. Jadi pada rentang inilah mengalami penurunan frekuensi. Ya. Nomor 2. Berapakah selisih frekuensi dari berat badan 43 kg dan 40 kg? Berat selisih, ya, berarti nanti dikurangi. 43 kg berapa ini? 43 kg frekuensinya adalah 18, berarti ini 18 dikurangi dengan frekuensi 40. Berapa ini? 40, frekuensinya 6, berarti 18 dikurangi dengan 6. Berapa 18 kurangi 6? 12, ya. Berarti ini selisihnya adalah 12 orang. Ya. Tadi kita sudah membahas mengenai penyajian data dalam bentuk tabel, kemudian diagramnya ada diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis, ya. Dipelajari ya. Kalau nanti ada yang belum paham, silakan boleh WhatsApp saya ataupun kita bahas di grup. Oke? Jangan lupa kalau ini sudah selesai, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom, ya. Jangan sampai terlambat, ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika selama pembelajaran kesalahan dari saya maupun tulisan maupun dari perkataan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.